ATM Erak adalah film Thailand tahun 2012 bergenre komedi romantis. Film ini mengisahkan tentang Jib dan Sua yang menjalin hubungan cinta secara diam-diam karena terbentur peraturan kantor yang melarang sesama pegawai untuk menjalin hubungan. Dan bila ketahuan, maka salah satu dari mereka akan dipecat. Hubungan mereka kian pelik saat harus menyelesaikan kekacauan akibat salah satu mesin ATM bermasalah, hingga akhirnya hubungan cinta mereka terbongkar. Jib adalah seorang wanita karir yang bekerja sebagai wakil direktur divisi ATM sebuah bank dari Jepang. Bank tersebut memiliki peraturan yang menyebutkan bahwa sesama pegawai tidak boleh menjalin hubungan percintaan, dan jika ketahuan melanggar, maka salah satunya harus keluar. Jib merupakan salah satu orang yang berwenang untuk menyidang dan memecat pegawai melanggar peraturan itu. Contohnya, dia terpaksa menginterogasi pegawai yang bernama Ning dan Aek yang ketahuan berpacaran. Sayangnya, Jib sendiri juga menjalin hubungan dengan Sua, bawahannya sendiri. Malam itu, Sua berjalan tergesa menuju tempat parkir, di mana Jib telah menunggunya di dalam mobil. Jib mengaku sudah tak tahan lagi menjalin hubungan secara sembunyi-sembunyi dan dibayangi rasa takut ketahuan. Jib bahkan meminta Sua untuk memeriksa keadaan, siapa tahu ada yang melihat mereka. Sua meminta Jib untuk tenang, tapi Jib ngomong terus hingga Sua terpaksa menutup mulutnya agar diam. Jib dan Sua bingung dengan situasi yang ada. Jib menyarankan agar mereka putus saja, tapi Sua tak mau. Jib lelah harus bersembunyi terus, tapi dia langsung terdiam saat Sua menantangnya untuk segera menikah. Sua menjadi gemas dan saat lampu berubah menjadi hijau, dia langsung memutar arah dan memacu mobilnya. Jib hanya bisa berteriak sambil berpegangan erat. Sua menghentikan mobilnya di depan Hotel Crown Plaza dan memilih paket pernikahan bersama Jib. Jib masih syok dan Sua yang aktif memilih segala pernak-pernik pernikahan ditemani seorang staf hotel. Akhirnya diputuskan bahwa mereka akan menikah tanggal 31 Oktober bertepatan dengan pesta Halloween dan Sua setuju. Pada pagi hari, Jib bertemu Sua yang sedang menunggu lift. Jib mengaku sudah mengabarkan hal itu kepada orang tuanya dan mereka senang. Orang tua Jib menginginkan agar Sua segera mengundurkan diri agar bisa mengelola usaha milik keluarganya. Sua jelas kaget dan mereka sama-sama diam. Jib menekankan bila Sua yang menawarinya untuk menikah. Sua mengiyakan tapi dia tak berniat untuk keluar dari pekerjaannya. Sin beralih kepada Yoh yang merupakan putra sang direktur yang akan magang di bank tersebut. Yoh memperkenalkan diri dan memberikan kata sambutan di dalam rapat tersebut. Yoh sengaja bertanya kepada ayahnya tentang peraturan yang melarang sesama pegawai untuk berpacaran. Apakah dirinya yang berstatus pegawai magang juga termasuk? Direktur memberikan pengecualian dan Yoh senang. Dia terang-terangan ingin mendekati Jib. Baik Jib dan Sua sama-sama terkejut. Jib hanya bisa tersenyum getir. Di scene berikutnya, kita akan melihat dua orang teknisi yang bertugas mengganti software lama dengan yang baru. Pria bertubuh agak gendut sedang asik menyimak pertandingan bola dari ponselnya, sedangkan pria bertubuh kurus tidak fokus kerja karena ikut mendengarkan. Si gendut menegurnya dan si kurus terpaksa bekerja sendiri, tapi dia menjadi bingung saat melihat panduan kerjanya berbahasa Jepang. Perhatian mereka terpecah karena mendengar pertandingan yang kian seru. Mereka akhirnya memencet pilihan sekenanya dan buru-buru menyelesaikan pekerjaan itu, lalu pergi ke stadion untuk menonton pertandingan secara langsung. Di stadion sedang rehat dan Ped menelepon temannya yang bernama Pad, yang nonton bola di dalam stadion. Pad tak bisa mendengar suara Ped sehingga Ped harus mengulang omongannya beberapa kali. Karena suara Pad yang mengulang omongan Ped dengan keras, maka seisi stadion menjadi hening karena mereka memandangi Pad. Manajer bank di Chonburi yang bernama Pakon pergi ke bank yang ada di pusat yaitu Bangkok dan menemui Jib. Pakon melaporkan apa yang terjadi pada salah satu ATM di Chonburi. Jib panik dan mereka berdua pergi menghadap direktur. Direktur heran mengapa hal itu bisa terjadi dan Jib menjelaskan bila teknisinya kesulitan menginstal software baru
karena masih dalam bahasa Jepang. Setelah kerja, Sua bermain pingpong bersama Danai. Mereka membahas tentang Yoh yang menggoda Jib. Semula Sua bersikap biasa saja, tapi dia mulai kesal saat Danai mulai membahas tentang rencana Jib dan Yoh pergi keluar kota bersama. Sua dan Jib makan malam bersama. Sua keberatan bila Jib akan pergi bersama Yoh. Sua ingin pergi bersama Jib. Jib beralasan bila Sua tak akan bisa mengatasi masalahnya. Sua ingin tahu apa yang terjadi dan Jib akhirnya cerita tentang ATM di Chonburi yang bermasalah dan dia harus menarik kembali uang yang telah diambil nasabah sebanyak 130.000 baht. Sua merasa itu masalah kecil dan Jib tak sependapat, tapi dia memberikan penawaran. Bila Sua bisa mengambil uangnya, maka Jib bersedia mengundurkan diri. Sua setuju. Jib balik bertanya bila Sua tak bisa melakukannya, dan Sua menambahkan maka dia yang akan mengundurkan diri. Keduanya akhirnya sepakat dengan perjanjian itu. Di Chonburi, kita akan melihat Ped yang telah memberi motor baru dan siap menjemput pacarnya yang bernama Gob, putri dari Aumara si pemilik laundry. Aumara mencoba menasehati Gob agar tak bergaul dengan Ped. Gob minta maaf dan dia mendorong ibunya hingga jatuh menimpa baju-baju yang sudah tergantung rapi. Sua tiba di bank dan disambut oleh Pakon. Sua shock melihat banyaknya daftar nasabah yang menarik uangnya pada hari itu. Dia mencoba mencari cara untuk memecahkan masalah ini dalam seminggu. Dan setelah dihitung-hitung, ternyata sulit juga. Sua menjadi kesal dan membuang semuanya. Tapi sialnya, kunci mobilnya ikut terhempas dan masuk ke lubang selokan. Sua hanya bisa mengomel dan panik sendiri. Sua mencoba menghentikan taksi di depan ATM, tapi sebuah angkot kosong yang dikendarai Pad berhenti untuknya. Mereka berbahasa basi dan Pad langsung ciut nyalinya saat tak sengaja mendengar pembicaraan Sua yang membahas tentang ATM bermasalah. Pad sengaja membawa angkotnya ke tempat gelap dan sepi. Dia pura-pura kehabisan bensin dan meminta Sua untuk mendorong mobilnya. Sua mengeluh tapi tetap keluar dan berniat mendorong, tapi Pad langsung tancap gas dan meninggalkan Sua. Keesokan harinya, Pad datang menemui Ped. Mereka ngobrol di dalam angkot. Ped langsung panik setelah mendengar cerita Pad tentang rencana bank menarik uangnya kembali. Keduanya berencana membunuh Sua dengan berbagai cara, tapi mereka jadi bingung dan takut ketahuan. Di luar bank, Ped dan Pad menunggu di balik bak sampah yang ada di seberang jalan. Pad langsung bersembunyi diikuti oleh Ped ketika melihat Sua keluar dari bank. Pad mengintip dari lubang kecil yang ada di tembok, tapi tidak jelas karena tertutup debu. Pad meniup dan memasukkan jari telunjuknya dengan harapan bisa mengintip Sua dengan lebih jelas. Sua yang kini sudah menyeberang tak sengaja melihat Pad yang memukul tembok dengan pisau. Ped yang tak tega meninggalkan Pad memilih kembali dan dia melihat Pad sedang ngobrol dengan Sua. Ped menunjuk Sua dengan mengatakan bila dia tahu siapa yang mengambil uang di ATM. Pad jelas kaget tapi hanya bisa diam. Sedangkan Sua heran karena keduanya seolah tahu apa yang dia cari. Jib pulang menuju hotel tempatnya menginap. Dan ketika berhenti di lampu merah, Jib memanfaatkan waktu dengan meneliti daftar nasabah yang menarik uang pada hari itu. Jib mencurigai sebuah nama yaitu Aumara. Di scene berikutnya, kita akan melihat Sua yang memakai seragam polisi. Dia membeli satu set seragam polisi dan langsung memakainya. Di luar, Sua melihat Pad dan Ped yang duduk di dalam angkot menunggu penumpang. Sua langsung masuk ke dalam angkot. Keduanya bergidik ngeri melihat Sua yang mengenakan seragam polisi. Di tempat lain, Jib menyapa Aumara yang sedang menyetrika, dan Aumara menyambutnya dengan ramah sambil bertanya apakah Jib ingin menitip cucian. Jib menggeleng. Dia mengaku dari bank dan sedang menyelidiki kasus ATM. Jib bertanya secara detail tentang kegiatan Aumara yang menarik uang berturut-turut dalam sehari. Semula Aumara mengelak, tapi tak bisa berkutik saat Jib menebak bila ibu Aumara membelanjakan uangnya untuk membeli mesin cuci.
Aumara panik dan menutup tokonya. Jib berusaha mengingatkan agar besok Aumara menyiapkan uangnya atau mesin cucinya akan disita. Selanjutnya, giliran Sua yang pergi ke tempat laundry, tapi dia hanya bertemu dengan Gob, putrinya Aumara. Gob terpesona melihat penampilan Sua yang gagah dan tampan. Sua datang untuk mencari ibunya, tapi Gob mengatakan bila ibunya sedang pergi. Sua terlihat agak risih melihat Gob yang bersikap manja dan genit padanya. Tapi dia mencoba bersabar untuk mengumpulkan informasi tentang uang yang ada di ATM. Gob pergi mengantar Sua untuk menemui ibunya yang sedang beribadah di kuil. Gob mengatakan bahwa Sua datang untuk bertanya tentang uang dari ATM. Aumara langsung menoleh dan memelototi putrinya. Aumara kembali menoleh ke arah Sua yang tersenyum padanya. Dia pura-pura tidak tahu apa-apa. Saat diminta untuk bersumpah atas nama Buddha, Aumara memilih kabur dengan menggunakan sepeda putrinya dan tak memperdulikan teriakan Sua. Akan tetapi, no free lunch. Sua terpaksa mau menuruti kemauan Gob untuk melakukan foto prewed dengannya sebagai imbalan karena telah membantu Sua bertemu dengan Aumara. Di bank, Falco menelepon Sua karena ada kiriman dari kantor polisi. Sua menduga itu adalah kunci dan surat registrasi mobil. Sua meminta Falcon untuk mengambilkan mobilnya di kantor polisi dan Falcon mengiyakan. Di tempat lain, Pad yang sedang membawa angkotnya menjadi kesal karena ada mobil merah yang menyerobot jalannya. Pad kaget melihat Jeep turun dari mobil sambil membawa karung berisi sesuatu. Jeep mendekati Pad dan bertanya dengan nada mengancam, apakah Pad mengambil uang tambahan dari ATM? Semula Pad tak mau mengaku, tapi dia menjerit panik ketika Jeep menumpahkan isi karungnya yang berupa kodok dalam jumlah yang banyak. Jeep meminta Pakon untuk memasukkan kodok yang paling besar ke dalam baju Pad. Pad kembali menjerit dan akhirnya mengaku mengambil uang 14.000 baht. Pad mengaku mengambil uang bersama temannya yang bernama Ped. Sua kini sedang menginterogasi Ped. Sua memberi pilihan pada Ped mau mengembalikan uangnya atau dipenjara. Semula Ped tak mau mengaku dan Sua pura-pura menelepon rekannya agar menjemput Ped di lapangan sepak bola. Ped menjadi ketakutan dan dia mengaku mengambil 18.000 baht. Pada malam hari, Jeep masuk ke dalam bank. Dia langsung menuju kantor Pakon dan menyalakan komputer. Tiba-tiba Jeep mendengar suara yang mencurigakan. Jeep mengendarkan pandangan tapi keadaan sepi dan gelap. Jeep mulai merasa ngeri dan takut ketika melihat kursi yang bergerak sendiri dan dia menjerit saat mendengar suara telepon. Tapi rasa ngerinya mendadak berubah menjadi rasa kesal karena dia merasa sempat melihat bayangan kaki seseorang dan dia yakin orang itu adalah Sua. Jeep sengaja melepas sepatunya dan berjalan sambil membawa paku payung. Jeep menyebarkan paku itu di lantai di dekat Sua bersembunyi. Lalu Jeep berjalan ke arah lain dan sengaja menghentakkan sepatunya. Sua yang tak mau ketahuan jelas berpindah posisi dan dia menjerit kesakitan karena tangan dan tubuhnya kena paku payung. Jeep yang merasa menang langsung menyalakan lampu agar terang. Jeep pura-pura kaget melihat Sua yang kesal sambil menunjukkan tangan dan tubuhnya yang kena paku. Setelah kejadian itu, Jeep dan Sua kembali ke hotel bersama-sama. Dan mereka terlihat sangat baik satu sama lainnya, membuat curiga bahwa ada batu di balik udang. Sua mengingatkan agar Jeep meminum susu kedelai yang telah dia siapkan. Jeep segera meminumnya, tapi dia curiga melihat bayangan Sua di cermin yang sedang mengamati dan tersenyum saat melihat dirinya meminum susu. Jeep menduga bila Sua telah memberi obat tidur dalam susunya. Jeep berbalik dan memaksa Sua untuk menghabiskan sisa susunya. Sua jelas menolak dengan alasan sudah kenyang. Jeep menyindir bila Sua telah membeli obat dalam susunya, makanya tak mau minum. Sua mencoba tertawa mengelak, tapi Jeep tetap menyodorkan gelas yang berisi susu. Akhirnya, Sua pun dengan terpaksa minum, dan Jeep memegangi gelasnya hingga akhirnya Sua minum habis susu tersebut. Dan benar saja, ternyata minuman tadi telah diberi obat tidur oleh Sua. Esok paginya,
Sua bangun terlebih dahulu dan berangkat ke bank. Sedangkan Jeep, dia tidur berselimut di bak mandi. Jeep panik. Sua telah mengurungnya di dalam kamar mandi dan dia tak bisa keluar karena pintu kamar mandi dihalangi oleh lemari. Jeep berteriak sambil menggedor pintu, tapi tak ada yang mendengar atau membantunya. Jeep berhasil keluar dari kamar mandi dengan cara yang sadis, yaitu memukul pintu dan lemari hingga bolong. Di lain tempat, Sua kembali ke toko mainan untuk membeli pistol mainan. Setelah membeli 2 pucuk pistol mainan dan bersiap pergi, tapi saat hendak naik motor dia disergap polisi. Sua ketakutan dan membuang pistol mainan itu, tapi polisi bersikeras untuk menangkapnya. Sua tak berkutik dan akhirnya dipenjara. Sua mencoba menelepon Jeep, tapi dia menjadi kesal. Ternyata Jeep yang melaporkannya ke polisi dengan alasan ingin balas dendam karena telah mengurungnya di kamar mandi. Setelah beberapa saat di dalam sel, Sua akhirnya bisa bebas. Seorang polisi menyerahkan barang-barangnya yaitu dompet dan 2 pucuk pistol mainan. Ternyata yang membantu Sua adalah Aumara dan Gob. Di tempat lain, Jeep sampai di rumah Aum Nusi, orang terakhir yang ada dalam daftar yang mengambil uang di ATM. Jeep memasuki halaman rumah Aum Nusi. Dia tertarik melihat gudang tua. Di dalam gudang itu, Jeep melihat buaya yang sepertinya sedang tidur sambil membuka mulutnya. Jeep penasaran dan menyorotkan senter kecil ke arah buaya, tapi buaya itu hanya diam. Jeep mempermainkan kunci mobilnya dan dia tak sengaja menjatuhkannya ke dalam mulut si buaya. Si buaya mengedipkan mata dan ketika Jeep berusaha mengambil kuncinya, dia tak sengaja menyentuh gigi si buaya. Tiba-tiba, buaya menutup mulutnya dan Jeep menjadi kaget dan menjerit. Sua dan rombongan mendekati Jeep yang tampak panik. Aum Nusi kesal melihat orang yang tak dikenal masuk seenaknya dan dia langsung menodongkan pistolnya ke arah Jeep dan Sua. Aum Nusi tak sengaja melepaskan tembakan, dan tembakan itu mengenai si buaya yang bernama Jack. Aum Nusi histeris melihat buayanya terluka. Jeep dan Sua menjadi merasa bersalah melihatnya. Aum Nusi berteriak ke arah mereka agar membantunya membawa Jack ke rumah sakit. Di rumah sakit, semuanya menjadi heboh dan panik melihat ada buaya ikut menjadi pasien. Akhirnya, Jack mendapatkan perawatan dan mereka menunggu. Aum Nusi merasa sedih karena baru saja membeli Jack, tapi kini semuanya menjadi kacau. Aum Nusi menyalahkan Sua karena gara-gara Sua maka dirinya menjadi salah tembak hingga melukai si Jack. Sua dan Jeep hanya bisa saling berpandangan, keduanya kian merasa bersalah. Dokter mengatakan bahwa nyawa Jack tak tertolong karena kehilangan banyak darah. Aum Nusi sangat sedih mendengarnya. Aum Nusi bingung melihat besarnya tagihan rumah sakit. Dia tak tahu harus mencari uang kemana. Jeep bersedia membayar semuanya karena dia merasa bertanggung jawab atas kekacauan yang ada. Jeep berterima kasih pada semua karena telah membantunya. Mereka berempat mengakui dengan jujur bila mengambil uang tambahan di ATM. Aum Nusi mengambil 20.000 baht, Aumara mengambil 78.000 baht, Pad mengambil 14.000 baht, dan Ped mengambil 18.000 baht. Jeep mengaku bila bank juga bersalah atas masalah ini, sehingga dia berjanji akan membantu mereka. Jeep tak akan mengatakan pada bank bila mereka berempat yang mengambil uangnya. Mereka berempat senang mendengar janji Jeep itu, sedangkan Sua menjadi heran dan penasaran. Sua bertanya tentang tugas mereka, yaitu mengambil kembali uang 130.000 baht dari mereka. Tapi Jeep merasa bila mereka semua telah menyelamatkannya, jadi dia tak akan menyusahkan mereka dengan masalah uang. Sua tak bisa membantah karena dia terkejut dengan perubahan sikap Jeep. Di kantor, Jeep menyiapkan rekaman pembicaraan pengakuan keempat pengambil uang. Dia tersenyum menang dan sengaja meninggalkan amplop yang berisi CD rekaman pengakuan di rak meja kerja direktur. Jeep berharap bisa menang dan Sua yang akan keluar, tapi nyalinya menjadi ciut saat melihat direktur berbicara dengan rekan kerja yang lain tentang suatu hal, tapi intinya bank akan melapor ke pihak berwajib dan tak segan untuk menuntut. Beberapa hari kemudian, Yo mengetahui bahwa Jeep dan Sua memiliki hubungan khusus.
Hal itu pun diadukan kepada ayahnya sang direktur. Jip pun dipanggil oleh sang direktur untuk menjelaskan hubungannya dengan Sua. Jip mengakui hubungannya dengan Sua selama ini, dan Jip bersedia untuk mengundurkan diri dari bank. Saat malam pesta Halloween, Sua memutuskan untuk pergi. Dia pamit pada kedua orang tuanya yang hanya diam karena tak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan hubungan Sua dan Jip. Sua ternyata pergi ke Hotel Clowner Plaza, tempat di mana seharusnya mereka menggelar pesta pernikahan. Sua pergi ke klub malam yang menggelar pesta Halloween dan dia tak sengaja melihat Jip. Ternyata Jip juga melihatnya. Sua tersenyum dan ingin menyapa tapi ragu karena Jip hanya diam. Sua berusaha memberi kode agar Jip mau keluar karena dia ingin bicara. Sua menawarkan diri untuk melamar Jip kembali. Tapi di sini terlihat Jip kurang antusias. Dia bahkan ingin kembali masuk ke klub bila tak ada hal lain yang ingin dikatakan Sua padanya. Jip membalikkan badan, tapi Sua menghentikannya. Sua ingin mereka bermain batu gunting kertas untuk memutuskan apakah mereka jadi menikah atau tidak. Sua mengatakan bila dia menang, maka dia tak akan melamar. Tapi bila dia kalah, maka dia akan melamar Jip. Sua membuka lebar tangan kirinya, menunjukkan simbol kertas ke arah Jip. Sua mengaku bila Jip adalah satu-satunya wanita dalam hidupnya yang membuatnya mau kalah. Sua menunggu dan Jip mengulurkan tangan kirinya yang terkepal atau berbentuk batu. Sua sedikit galau dan akhirnya Jip membuka jari telunjuk dan jari tengahnya merupakan simbol gunting. Jip menggunting kertas Sua, tandanya Sua yang kalah dan Sua melamar Jip kembali. Mereka kini telah akur dan masuk kembali ke dalam klub. Mereka berdansa sambil tertawa senang. Sua tersenyum dan mendekati Jip. Mereka berpelukan dan kini Sua benar-benar mencium Jip dengan mesra. Film pun ditutup.